Banyaknya pemain abroad yang tersebar di Eropa mendadak jadi sorotan media-media benua biru. Gak terkecuali duel panas yang mempertemukan Calvin Verdong dan Ole Romeni. Permainan keduanya menjadi perhatian dengan menciptakan beberapa momen-momen menarik. Selain Verdong dan Romeni, terdapat duel menarik dari beberapa pemain abroad timnas Indonesia lainnya. Penasaran seperti apa? Cetak Gol coba merangkum momen unik pemain abroad timnas Indonesia di Eropa sebagai berikut. Duel panas Ole Romeni sebelum bergabung ke timnas. Calvin Verdong bakal berduel dengan calon pemain naturalisasi timnas Indonesia yakni Ole Romeni. PSSI disebut-sebut akan memantau pertandingan ini sebagai ajang kelayakan untuk Romeni. Sebab pemain keturunan Medan ini dianggap masih kurang moncer dengan baru menciptakan 2 gol saja. Meski begitu, PSSI saat ini fokus mempercepat proses naturalisasi Romeni. Erick Thohir menjelaskan hadirnya Romeni bisa menjawab kebutuhan di sektor penyerang. Fokus kami saat ini ada pada Ole. Kami butuh striker dan kami juga ingin memiliki 150 pemain terbaik Indonesia, termasuk pemain keturunan yang tersebar di Eropa, kata Erick. Ole Romeni dimainkan di babak kedua. Akan tetapi, Ole Romeni nggak menjadi starter di pertandingan menghadapi Nijmegen. Sang pelatih Ron Jans malah menaruhnya sebagai penghangat bangku cadangan dulu. Hal berbeda terjadi dari Calvin Verdong yang tampil menjadi starter sejak awal pertandingan. Pemain berdarah Aceh ini punya stamina yang nggak ada habisnya. Pemain berjuluk Lupi ini senantiasa bergerak ke sana kemari membantu serangan di sektor sayap. Sementara itu Romeni tampil di babak kedua tepatnya di menit ke-79 menggantikan Yohan Catlin. Ron Jans menempatkan Romeni di posisi yang gak biasanya yakni sayap kiri. Padahal pemain kelahiran Nijmegen ini lebih sering diplot sebagai winger kanan maupun striker tunggal. Gocekan maut oleh Romeni yang diblok Calvin Verdong. Walaupun baru dimainkan sejak babak kedua, nyatanya Ole Romeni masih panas. Malahan ex-pemain William ini sukses mengobrak-abrik pertahanan Calvin Verdong dan kolega. Alhasil Romeni sempat mengancam pertahanan Nijmegen berkat kelincahannya mengolah bola. Awalnya Romeni sukses menusuk sektor pertahanan dan sudah menari-nari di dalam kotak penalti. Mantan pemain FC Emmen ini bahkan ingin mengumpan Taylor Booth yang berada tepat di dekat tiang gawang. Namun upaya ini diantisipasi oleh Kodai Sano. Bahkan upaya operan kedua dari Romeni berhasil disapu oleh Calvin Verdong. Alhasil FC Utrecht harus gigit jari karena gagal menciptakan gol tambahan. Kece banget nih tas ransel Ray yang bisa digunakan untuk pria dan wanita. Kamu bisa dapatkan dengan harga Rp119.000 saja. Cek keranjangnya sebagai berikut. Ole Romeni tiba-tiba jadi bek dadakan. Selain jago dalam menyerang, Ole Romeni juga bisa diandalkan saat bertahan. Pemain berusia 24 tahun tersebut mendapatkan tugas dadakan dari sang pelatih Ron Jans. Romeni diminta untuk menjadi pagar betis 9 menit menjelang berakhirnya babak kedua. Usut punya usut, tugas ini dadakan diberikan karena Verdong menjadi eksekutor tendangan bebas. Pemain bernomor 24 ini terlihat bersikap dingin sebelum mengeksekusi bola mati. Tendangan dari jarak 28 meter itu langsung dieksekusi oleh Calvin Verdong. Sayangnya tendangan bebas tersebut masih belum berbuah gol. Bahkan bola mengenai pagar betis yang disiapkan oleh pemain The Cup Fighter. Ditambah lagi Romeni sukses memblokade eksekusi bola mati yang dilakukan Verdong. Statistik gila Calvin Verdong. Meski gagal mendulang 3 poin, Calvin Verdong tampil maksimal dengan mengukir statistik luar biasa.
Pemain berjuluk Lupi ini mampu mencatatkan 89 sentuhan selama 90 menit. Selain itu, Verdonk sukses membukukan akurasi operan sebesar 70%. Lebih mencengangkannya lagi, Lupi sempat memberikan umpan silang yang tepat sasaran. Verdonk juga tampil kokoh di sektor belakang dengan melakukan intercept dan sapuan bola. Gak heran performa ini membuat publik Nijmegen kagum. Pasalnya, situs Footmob memberikan skor 7,1 untuk penampilan pemain kelahiran Dordrecht tersebut. Calvin Verdonk dipuji pelatih Nijmegen. Penampilan gemilang dari Calvin Verdonk mendapatkan pujian dari Rogier Meijer. Pelatih dari Nijmegen ini mengaku sudah lama terkesan dengan bek berusia 27 tahun tersebut. Meijer mengatakan sudah memantau performa Verdonk saat bermain di tim nasional Indonesia. Senang rasanya melihat ada pemain kami yang bersaing di tim nasional. Itu adalah sensasi yang istimewa. Kami bangga dengan cara mereka menampilkan kemampuannya, ujar Meijer. Bahkan pelatih asal Belanda ini sudah terpukau setiap kali Verdonk bermain di Nijmegen maupun timnas Indonesia. Namun jika Anda melihat Verdonk bersama Indonesia, cara bermain dan bagaimana dia menampilkan dirinya di sana sungguh luar biasa, ucap Meijer. Tom Haye gendong sendirian Almere City. Memukaunya performa abroad timnas Indonesia juga dirasakan oleh Tom Haye. Berbeda dengan Verdonk, The Professor justru menjadi tulang punggung Almere City. Terbukti Haye selalu menjadi jenderal lapangan tengah dari skuad The Zwarteschappen. Di pertandingan kontra Go Ahead Eagles, The Professor menjadi pemain dengan rating yang paling tinggi. Footmob memberikan rating 7, padahal Haye hanya bermain selama 77 menit. Tom Haye marah dengan rekan-rekan satu timnya yang gak mampu mengimbangi permainan antar lini. Berbekal pengalaman saya berusaha tampil secara vokal, tapi saat ini saya mengalami kesulitan. Terlalu sedikit pria yang berani berdiri dan menegaskan diri mereka sendiri, kritik Tom Haye. Ragnar Oratmangun tahan imbang klub Jero Ridderwolf. Beralih ke Belgia, ada Ragnar Oratmangun yang tampil bersama FC Vidender saat menghadapi Royal Antwerp. Sayangnya winger tim nasional Indonesia ini hanya masuk sebagai pemain pengganti. Dirinya bermain di menit ke-76 untuk menggantikan Mohamed Berte. Naasnya saat Oratmangun baru tampil 3 menit, gawang FC Vidender justru kebobolan dari gol Giranoker. Meski begitu, Oratmangun mencatatkan satu sapuan penting selama 13 menit bermain. Selain itu, dirinya juga berhasil mencatatkan akurasi umpan sempurna di laga tersebut. Asis gemilang Kevin Dix bawa Copenhagen ke puncak. Aksi gemilang juga ditunjukkan oleh Kevin Dix yang sudah sembuh dari cederanya. Ex-Fiorentina ini sukses tampil heroik dalam kemenangan Copenhagen atas Lyngby dengan skor 2-1. Di laga ini, Kevin Dix berhasil menyumbangkan satu assist untuk gol pembuka di menit ke-19. Kontribusi vital pemain keturunan Ambon ini sukses membuat The Lions merangkak ke puncak klasemen. Selama pertandingan, Dix selalu membuat lini serang Lyngby frustasi dengan penampilannya. Bek berumur 28 tahun ini tercatat berhasil mencuri bola dari lawan sebanyak 5 kali. Satu assist tersebut membuat sang pemain menambah koleksi produktivitasnya dengan 7 gol dan 1 assist. Kamu bisa dapatkan It's Sambal semua varian yang dijamin pedasnya nampol dan bikin nagih. Cek keranjangnya sebagai berikut. Calon bek anyar Indonesia sukses tampil kokoh. Penampilan gemilang juga diperlihatkan oleh Pascal Struijk yang dirumorkan akan membela tim nasional Indonesia. Bek 25 tahun ini membawa Leeds United menang melawan Swansea City. Bahkan Struijk tampil selama 90 menit penuh dengan mencatatkan 4 sapuan penting.
Selain itu, dirinya juga aktif dalam membantu serangan bagi Merah Putih. Strike berhasil mencatatkan 44 operan sukses dari 53 percobaan yang dilakukan. Performa hebat ini sukses mengantarkan The Whites menang dramatis dengan skor 3-4. Di sisi lain, Nathan Chuaon masih belum mendapatkan kepercayaan dari Swansea City. Pemain abroad Indonesia dipuji media asing. Kehebatan para pemain abroad Indonesia sebenarnya sudah mendapatkan pengakuan dari media AFP. Media asal Perancis ini kagum dengan kualitas yang dimiliki oleh pemain Garuda yang abroad. Mereka bilang pemain Indonesia yang berkemampuan hebat hampir ada di semua posisi. Indonesia telah menaturalisasi pemain yang sebagian besar bermain di Eropa. Dan sekarang mereka memiliki pemain berkualitas di hampir setiap posisi, tulis AFP. Selain AFP, ada ESPN yang menyoroti kebanyakan pemain Indonesia yang tampil gemilang di Eropa. Indonesia memiliki segalanya yang dibutuhkan. Pemain mereka kebanyakan main di Eropa dan tampil gemilang. Usia para pemain mereka juga tergolong masih muda. Dikutip dari ESPN. Itulah ulasan momen unik para pemain abroad timnas Indonesia di Eropa. Bagaimana pendapatmu, momen manakah yang menurutmu paling mengagumkan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.